permasalahannya ini berasal dari orang luar, Clara Goppa dan keluarganya. Bahkan ada dua, ada yang mengirim teluh. Nah, yang datang ke dukun ini laki-laki. Itu yang nyulik Clara waktu itu. Jadi Nyulik Clara gimana? sempat diculik 2 bulan nggak pulang. Setiap ada hutan berhenti, ada pom bensin berhenti. Jadi tidurnya di pom bensin kayak gini. Terus kalau Clara berontak dibius sama dia itu selama Dibius? 2 bulan ya. Sempat ketemu mama di Pasuruan. Mama sampai pingsan, mohon-mohon sama Clara. Clara tuh nggak peduli sama sekali. Jadi Clara pengen sama orang ini. Gitu. Coba fokus lagi, saya ingin lihat lagi dari kartu untuk Clara Goppa. Masih ada beberapa yang belum kita buka ya. Saya mau buka 2 lagi. Saya ingin melihat yang kemarin-kemarin yang terjadi yang belum selesai. Yeah. Untuk Clara. Coba ambil 1 kartu bebas, Clara. Yang mana aja. Ten of Wands. Ini saya melihat Clara ini sekarang bebannya banyak. Beban pikiran. Iya. Ya, bukan beban yang lain. Bebannya udah Kalau beban dua yang lain soalnya. memang berat. Tapi beban pikirannya juga berat selain beban yang lain. Iya. Iya. Ini episode agak beda ya jadinya ya, Clara sebenarnya. Seger nih ya. Iya. Ini para netizen ya, pokoknya beban pikiran. Kenapa? Karena ternyata saya melihat ada masalah yang belum selesai ya, terhadap keluargamu. Keluarga sedarah yang permasalahannya ini berasal dari orang luar. Dari orang luar yang mencoba mencelakai Clara Goppa dan keluarganya. Deg-degan. Ada juga saya melihat bahkan ada 2. Ada yang mengirim teluh. Teluh itu apa? Kiriman goib. Iya. Gini, santet pernah denger ya? Iya. Ke rumahmu Iya. dikirim. Jadi tapi santet yang dia kirim ini sebenarnya yang saya lihat ini santetnya ini bukan untuk melukai badan, bukan untuk cabut nyawa ya, enggak, tapi bikin panas rumah kamu ya, bikin segala sesuatunya jadi nggak nyaman ya, bikin segala sesuatunya jadi runyam, termasuk hubungan kalian antar keluarga. Ini orang ini jahat ya. Terus saya juga melihat sosok laki-laki, ya, sosok laki-laki yang kalau di kehidupanmu ini, saya lihat sosok laki-laki sering sakit-sakitan. Iya. Siapa itu? Kakak. Kakak. Sering nggak enak badan, sering sakit gitu. Iya. Sering. Ya kadang dia kadang males, kadang Iya. dia seperti apa, kenapa ya, lesu, lemas. Iya. Ini nggak boleh Clara cerita.
gimana dia, maksudnya apa aja yang dia rasakan detailnya, apa dia pernah berucap ke Clara, cerita atau gimana, atau Enggak sih. Clara melihat? Kalau aku sama kakak itu nggak pernah deket, cuman nggak pernah. Aku juga orangnya kan nggak suka terbuka gitu. Apa-apa Clara itu masalah apapun Clara itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan sama kakak itu cuma say hey aja gitu. Jadi kalau misalkan dia sakit, kenapa sakit? Oh ya udah sakit gitu. Maksudnya nggak pernah yang semua sedetail kayak kakak sama adik gitu loh. Enggak. Mungkin ketemu baik-baik aja gitu. Cuman tanya aja sih, kenapa Mas sakit gitu. Maksudnya badannya nggak enak, masuk angin, terus kayak lemes gitu. Bener sih, bener. Kalau memang itu yang Clara lihat ke kakak dan memang itu yang kakak rasakan, saya melihat ini ya, ini memang sengaja disantet ini. Dukunnya ini daerah Jawa, Ya. Jawa Timur. Jawa Timur. Sudah tua, masih mudaan saya, gantengan saya. Dukunnya ini. Iya. Di Jawa Timur. Jawa Timurnya bukan di Surabaya, tapi di kabupaten pelosok, dekat-dekat pepohonan hutan kebun gitu rumahnya. Dukunnya ini. Nah, yang datang ke dukun ini laki-laki. Laki-laki yang datang ke dukun ini. Iya. Itu yang nyulik Clara waktu itu. Laki-laki itu. Iya. Udah usia 53 tahun. Nyulik Jadi Clara gimana sempat tuh? diculik 2 bulan nggak pulang. Sampai ada bekas tangan. Sampai sekarang memang dia masih kayak neror-neror gitu. Neror. Orang Pasuruan cuman dukunnya di Lumajang. Clara tahu dan Clara ingat semua setelah peletnya sudah hilang di Clara gitu. Sebenarnya gini ya Clara, walaupun udah banyak yang lepas, masih ada sosok sebenarnya yang aku lihat. Iya. Di Clara ini, sosok yang di Clara ini memang masih ada ya, kiriman ya, dari dukun ini ya, dukun dari Jawa ini ya. Sosoknya laki-laki ya. Dia menutup gini katanya, nih tangannya di sini gini, dia begini nih. Ya. Jadi dia nih berusaha untuk gimana caranya Clara ini supaya nggak dilirik. Jadi cantiknya ketutup istilahnya gitu segala macam. Cuman sayangnya kasihannya dia ini ya sama dukunnya Iya. itu nggak berhasil. Kamu tuh banyak yang doain. Kamu banyak yang doain, kamu banyak berbuat baik. Clara ini banyak berbuat baik, jiwa sosial dan lain-lain. Banyak doain. Sehingga ini tangan dia ini nih. Nih, tangan dia begini-gini, nggak berhasil. Gitu. Ini nanti dia biar dia pulang sendiri, nanti kita urus, biar usir. Nanti. Tapi memang yang menjadi catatan penting Clara, orang-orang seperti dukunnya dia ini, ya dukun yang di sana itu nggak berhenti, akan terus, Iya. terutama laki-laki itu juga. Gitu. Emang waktu pada saat diculik gimana tuh, Clara? Jadi dulu memang dia ngundang Clara nyanyi awalnya, terus bis itu kenal baik. Terus Clara kan bawa mobil jazz, itu dulu kan sering temperaturnya kan sering panas, overhead gitu. Terus akhirnya dia bilang, ya udah yuk mobilnya ganti aja dengan mobil baru gitu. Dikasih mobil Clara dibawa sama dia, dijual, terus diberikan mobil lebih baru Yaris waktu itu. Ternyata nggak ada
BPKB, mobil bodong. Akhirnya bawa pulang, mama marah-marah gini. Ternyata dia mafia mobil bodong. Nah, mafia mobil bodong. Akhirnya waktu mama nekan Clara, kamu harus ambil BPKB mobil ini, kalau enggak mama kan waktu itu strength gitu sama Clara. Jadinya Clara telepon orangnya bilang, ayo udah ikut aku ngambil BPKB gitu. Dibawalah Clara selama 2 bulan. Itu dibawa kemana? Dibawa ke jalan-jalan, ke hutan-hutan. Tapi dia kan waktu itu kan dicari polisi, kan kebetulan bapak kan almarhum kan polisi. Jadi setelah kejadian bapak almarhum, teman-teman semua anak buahnya digerakkan untuk cari Clara. Sampai papa juga polisi? Iya. Akhirnya dibawalah sama orang ini ke jalan-jalan. Jadi setiap ada hutan berhenti, ada pom bensin berhenti. Jadi tidurnya di pom bensin, di gini. Terus kalau Clara berontak dibius sama dia itu selama 2 bulan ya. Disuntik Iya, sama dia. disuntik. Kalau Clara berontak Iya. lawan gitu. Ya pokoknya ya itu pengalaman pahit banget sih. Selama 2 bulan pulangnya sempat ketemu mama di Pasuruan. Mama sampai pingsan, mohon-mohon sama Clara tuh nggak peduli sama sekali. Jadi Clara pengen sama orang ini gitu. Akhirnya kaburnya karena Clara ditretes waktu itu di Balai Pasuruan. Kabur tuh tiba-tiba kayak sadar 100% tuh ngapain aku di sini tuh. Akhirnya kabur dari pagar. Orang itu pas beli jagung bakar posisinya. Jadinya Clara kabur di Villa Tretes itu. Pas dia lagi beli Jagung bakar. Gitu. Kaburnya saat itu naik apa? Naik Lari ojek aja, kan naik kebetulan ojek. nggak ada gojek kan jauh banget dari kota. Jadi karena naik ojek yang di pinggir-pinggir jalan gitu, nyuruh orang gitu dikasih duit gitu. Iya. Itu sih. Oke. Saya melihat satu lumpuh, stroke, tinggal nanti di pedalaman jauh dia di hutan. Laki-laki ini masa tuanya sendiri, ditinggal. Keluarganya keluarganya banyak, tapi nggak peduli nanti. Istrinya 7. Istrinya 7. Iya. Wow, istrinya 7. Terus dia mau tambah semangka lagi. Saya salah lagi ya. Mau tambah Clara nggak puas-puas ya. Iya. Tapi waktu dibius dia ini nggak coba-coba metik semangka mungkin dia. Iya, udah semuanya pasti udah. Iya. Kan nggak sadar posisinya, jadi ya Clara nggak ngerti. Makanya itu yang paling menyakitkan sih. Iya, oke. Saya udah masuk jauh gitu ya di penerawangan, tiba-tiba kebayang semangka. Oke. Fokus lagi saya melihat, jadi nanti dia ini Clara sendiri jauh, ditinggal dia sama keluarganya, banyak orang segala macam, dia di pedalaman jauh, terus sendiri. Tua sendiri, ya sakit-sakitan, terus ada stroke, kakinya lumpuh, ya tangannya banyak luka-luka, ya uang nggak punya, makan susah, ya jatuh, benar-benar jatuh, hilang. Jadi hidup segan, mati pun tak mau dia. Itu balasan untuk orang-orang yang banyak berbuat kejahatan, baik di dunia maupun alam goib, bersekutu sama jin. Ya, tapi yang ada di kamu tenang aja. Clara Gopa ini kalau saya lihat tadi ya orangnya baik seperti ini, banyak berbuat kebaikan terhadap anak-anak, jiwa sosial, yatim piatu. Ya, saya nangis pun tadi nggak jadi gara-gara kebayang semangka lagi di saya. Maksudnya pengen makan semangka. Ya, jadi semua kamu terhindar dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek. Ya. Nah, terus saya lihat juga di karir kamu bersinar, terang, sangat terang. Ya, mulai dari tahun ini kamu bersiap-siap. Ya. Satu catatannya, mental harus dikuatin lagi. Kalau dijatuhin lagi atau terjatuh terpleset, berdiri langsung. Karena saya melihat jauh ke depan semakin naik karirmu, semakin melunjak, semakin melejit, semakin meningkat, makin bersinar, terang. Clara Gopa. Ya. Sekarang terakhir,
saya penasaran sosok laki-laki yang nantinya berjodoh dengan Clara Goppa. Ya, boleh satu kartu. Ya. The Tower. Clara Goppa, kamu jangan pernah sekali-sekali mencoba untuk memaksakan diri menikah dengan laki-laki yang berasal dari dunia entertainment. Kalau enggak, cerai. Pisah. Ribut. Api. Berantakan. Ya. Kalau kata Hatgumai. Nah, setelah mendengar ini, ya lempar lagi ke Tuhan. Iya. Gitu. Bener nggak Allah? Benar. Bener? Iya benar. Bener yang mana nih maksudnya? Maksudnya kemarin sama mantan aku juga entertain, artis iya. juga. Cuman ya udah Iya. sakit hati terus. Banyak apinya. Iya. Clara Goppa ini nantinya akan berjodoh lebih tinggi dari kamu, ya. Badannya lebih tinggi dari Clara Goppa, ya. Postur badannya tinggi, jadi gini. Secara visual ini Clara Goppa nih, ini kamu, ya. Laki-laki ini segini, nih, segini dia. Ini Clara Goppa ya, tinggi badannya ya. Iya. Nah ini jodohmu, lebih tinggi badannya dari kamu, ya. Terus berkulit kuning langsat, kuning langsat, kuning langsat. Secara fisik jodohnya Clara Goppa ini nanti kamu berjodoh kuning langsat dia, lalu dia berdarah bukan Indonesia Timur, bukan Indonesia Tengah, bukan Sumatera, Jawa. Berdarah Jawa. Ya. Berdarah Jawa, orang Jawa. Nah, Kuning langsat, kerjaannya? pengusaha. Oke. Dia ini pengusaha, pebisnis. Ya, pengusaha, pebisnis. Dia punya usaha bisnis yang cukup besar. Ya. Kehidupan kamu nantinya setelah berumah tangga yang berjodoh dengan laki-laki ini akan sangat-sangat jauh bahagia. Dan satu catatan, di situ karirmu kamu stop sendiri sebagai selebritis. Ya, karena sudah terpenuhi semuanya. Udah bahagia. Finansialmu, ya segala macam dari jodohmu ini. Suami. Oke. Yang kulihat ini jodoh, pengusaha. Aku sih ngelihat ada satu yang aku tangkap, semacam furniture, kayu, gitu. Sehubungan dengan alat-alat rumah itu dia usaha seperti itu, besar, cukup besar. Properti, gitu. Jodohnya Clara Goppa. Ya. Saya menangkap ada huruf D di nama laki-laki ini. Sama kayak nama asliku dong, Dek. Nama asli Clara Goppa apa? Dian. Dian. Nah, dia depannya juga D. Jadi Dian dan D. Ya. Gitu. Ini pena nyawanya udah meninggal. Dian dan D. Iya. Jodoh Clara Goppa. Ya. Kalau kehidupan aku sampai maksudnya gimana ya? Gimana sih? Maksudnya kehidupan aku itu Akan sehat terus atau Oke. gimana? Kalau saya lihat, Iya. ya, Clara Goppa ini auranya dari wajahnya auranya seksi, ya. Ada berwarna jingga. Bukan jingga. Bukan jingga. Jingganya tipis. Yang saya lihat lebih ke warna indigo. Warna indigo bukan indigo ya, maksudnya Iya. warnanya ungu soft.
Ungu soft, lalu berlapis jingga auramu. Seksi. Saya bilang tadi auramu seksi. Nah, dari auranya Clara Goppa, aura seksinya ini dari wajahnya, berwarna ungu soft berlapis jingga, ini kamu saya lihat ke depannya umurmu panjang. Alhamdulillah. Insya Allah. Saya lihat itu ya. Amin. Insya Allah umurmu panjang. Karena saya melihat dari sisi 8 ke atas. Alhamdulillah. Amin. Ya. Insya Allah. Ya. Ya, ya. Dari sisi penerawan saya. Ya. 8 ke atas. Artinya saya juga tidak melihat ada penyakit-penyakit berat. Ya. Penyakit berat itu kan macam-macam. Jantung, ya, kanker, segala macam. Ya, nauzubillah min dzalik, itu tidak ada kalau saya lihat. Ya. Memang hidupmu ini permasalahannya dilingkupi dengan goib-goiban. Kiriman orang, ya, makhluk astral, jin dan lain-lain. Tapi syaratnya satu aja, teruskan berbuat baik aja. Ya, gitu. Supaya bisa melindungi diri kamu sendiri. Gitu. Ya, oke, para netizen ya. Episode kali ini cukup ya. Masih banyak hal tentang Clara Goppa itu seperti apa ya, nanti ada beberapa hal juga nanti yang mau kita bahas di belakang ya. Mungkin nanti bisa Clara Goppa hadir lagi nanti mungkin di episode berikutnya ya kan. Iya, pasti. Ya, mudah-mudahan berjodoh lagi insyaallah ya. Episode kali ini cukup. Yang pasti saya melihat Clara Goppa teruskan perbuatan baik yang sudah kamu lakukan ya. Berjiwa sosial, membantu banyak orang, anak yatim piatu ya, anak pesantren, pondok pesantren ya, seperti itulah ya. Sehingga bisa menutupi hal-hal buruk yang menyerang Clara Goppa dan keluarga ya. Dan sosok polisi kesebut lagi ya. Nggak apa-apa. Sosok ini ya kan ayah kandung dari Clara Goppa dari kepolisian ya. Ini sahabat anggota ayah, ya? sahabat. Jadi anak buahnya. Oh, anak buahnya. Oh, nggak tahu terima kasih juga sebenarnya, nggak tahu diri maksudnya gitu ya. Iya, tapi beliau baik kok. Ya, beliau baik ya. Ya. Cuman ya gitulah ya. Iya, cuman gitu. Karena semangkanya banyak, terus pengen nambah semangka lagi gitu. Jus aja ntar di belakang. Iya, di jus aja di belakang ya. Oke. Karir Clara Goppa ya saya lihat semakin ke depan terang. Kamu bagus. Ya, jodoh nanti ada ya, inisialnya D ya, pengusaha besar ya, hidup kamu nanti bahagia ke depannya, karir untuk sekarang ke depannya juga ketemunya kapan nih? Berterang. 2 tahun lagi, 2021, 2022, 2023, 2023 akhir menuju 2024 kamu ketemu dengan sosok ini. Ya. Berarti ketika Di salah satu acara. Oh, berarti ketika kalian udah ini dong. Kalinya udah naik. Udah sangat naik. Oh, ya mesti aja kalinya udah naik ya. Iya, sebenarnya sekarang pun Clara Goppa itu naik, karirnya sangat naik. Cuman kan dalam hidup itu kan kita ada, bener, ya kan, ada sedikit turun, sedikit jenuh. naik, iya jenuh dan lain-lain. Ya. Nah gitu, para netizen, cukup episode kali ini ya Clara Goppa. Tapi kita berdua nanti mau lanjut lagi ya, kita mau belas semangka. Ya boleh di belakang aja. Nah, nanti saya akan kembali lagi di episode berikutnya ya, di Ramalan Asik Melihat dari Mata Batin, di Ramalan Selebritis terupdate dan terviral ya. Sebelum closing, Clara Goppa boleh nyanyi lagi nggak? Mungkin boleh ada lagu semangka aja kali ya. Lagu semangka? Iya. Oh boleh. Iya boleh. Pacarku emang mantul, mantap betul, mantul, tak antul tambah mantul, gitu pokoknya kayak gitulah. Kan Kagumai kan harus tahu gitu loh, dua semangka itu seperti apa ya, begitu. Oke. Boleh kan di sini kan? Ya, oh ya boleh. Iya, begitu. Oke. Ya, semangka. Oke, sudah cukup. Terima kasih Kagumai. Terima kasih ya Clara. Terima kasih banyak juga. Ya, sehat-sehat selalu.